Salam, haleluya. Berjumpa kembali dengan saya, hambanya Pendeta Yeremia Lukas Toding. Di hari yang diberkati ini, kita patut terus mengucap syukur kepada Tuhan bernama Yesus. Walaupun dunia tidak mau mengakui Dia dan dunia tidak mau mengenal Dia, tapi sebagai orang-orang yang telah menjadi tebusan Tuhan, yang dipilih Tuhan Yesus, kita terus bersyukur. Firman Tuhan juga berkata bahwa satu waktu setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Jadi kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, biarlah kita terus mau setia bersama dengan Dia, terus setia di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ada ayat firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, ingin bacakan buat kita semua di hari yang diberkati ini. Mazmur 103 ayat 1-5. Dengan perikop, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Ia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan itu siang dan malam. Sobat-sobat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jiwa yang sehat adalah jiwa yang suka memuji-muji Tuhan. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang senantiasa memuliakan Tuhan. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang suka menyembah Tuhan. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang senantiasa meninggikan nama Yesus di atas segala-galanya. Dalam pembacaan ini firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Jadi Tuhan mau supaya hati dan jiwa kita terus memuji Tuhan. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa kita harus menyembah Dia bernama Yesus? Yang pertama, karena memang Yesus baik. Kenapa kita harus memuji-muji Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Kalau Dia tidak baik, tidak mungkin kita bisa menikmati hidup sampai hari ini. Walaupun orang dunia tidak mengakuinya, tapi sebagai orang-orang tebusan Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita akui bahwa Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan sungguh luar biasa dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita renungkan perjalanan hidup kita dari sejak dalam kandungan sampai hari ini sesuai dengan usia kita masing-masing, begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan buat di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, sehingga kitanya bisa memuji Dia, kitanya bisa mengagungkan Dia, kitanya bisa memuliakan Dia. Karena Dia Tuhan yang baik, kita tidak sanggup membalas kebaikannya, kita tidak sanggup membalas apa yang Dia buat dalam kehidupan kita. Maka kitanya bisa memuji-muji Tuhan, kitanya bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu yang pertama, kenapa kita harus memuji-muji Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus memuji-muji Tuhan? Ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Garis bawahi, Ia yang mengampuni segala kesalahanmu. Roma 3 ayat 23 berkata, sebuah manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna di kolong langit ini. Tapi lewat pengampunan darah Yesus, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kita bisa menikmati apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Ingat sobat-sobat yang terkasih, pemilik sorga, Dia bernama Yesus. Mau ke sorga, mesti lewat Dia bernama Yesus. Tanpa Yesus orang tidak bisa sampai ke sorga, karena Dia yang punya sorga. Makanya Dia turun ke dunia untuk mengampuni setiap manusia yang berdosa. Agar lewat pengampunan itu Dia bisa bawa kembali pulang di mana Dia berada, yaitu sorga yang kekal. Jadi kita bangga punya Tuhan Yesus, karena Dia yang mengampuni segala kesalahan kita.
mengampuni segala dosa kita, saudara. Yang berikut, kenapa kita harus memuji-muji Tuhan? Karena Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi kalau kita masih sehat sampai hari ini, itu karena pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita masih bernapas, masih menikmati hidup, ini semua karena Tuhan yang menolong kita. Walaupun ada penyakit yang sekarang merajalela mengancam manusia, namanya virus corona, tapi kita tetap mau bersekutu dengan Tuhan dan terus mengikuti protokol kesehatan. Tapi jangan lupa terus memuji-muji Tuhan, karena Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Bukan saja Dia menebus dosa kita di atas kayu salib, penyembuhan juga berasal dari kata penebusan, bahwa Dia juga sudah menyembuhkan setiap penyakit kita di atas bukit Golgota. Sehingga Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya sakit penyakit disembuhkan. Sebelum adanya virus corona muncul, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan ribuan tahun yang lalu di atas bukit Golgota. Sebab itu saudara, jangan kita hidup dalam ketakutan, tapi biarlah kita memuji-muji Tuhan, karena Dia yang menyembuhkan segala macam penyakit. Dia sanggup menjaga, melindungi kita, walaupun ada banyak hal yang kita hadapi dalam dunia ini. Sobat-sobat yang terkasih, kenapa kita harus memuji-muji Tuhan? Ayat yang kelima, Dia yang memuaskan hasrat dengan kebaikan. Dia yang memuaskan keinginan kita dengan kebaikan. Tuhan tidak pernah punya rencana yang jahat dalam hidup kita, karena rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Setiap keinginan kita yang suka memuji-muji Tuhan, maka Dia akan memuaskan kita dengan kebaikan yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang disiapkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu mari orang-orang yang memuji-muji Tuhan, Tuhan puaskan dia sehingga sehingga masa mudanya menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu tidak melawan arus angin, tapi dia mengikut arus angin. Arus angin membawa dia terbang tinggi. Ketika kita memuji-muji Tuhan, kita mengikut tuntunan Roh Kudus, maka Roh Kudus membawa kita terbang tinggi, sehingga semua masalah apapun yang kita hadapi itu ada di bawah telapak kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu tetap cinta kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ingat, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetap kita cinta Tuhan, karena janjinya tidak dipermalukan orang-orang yang taruh harapan kepada Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati.